Habis makan ngantuk gitu, habis makan bego gitu. Habis makan bego gimana? Lebih baik lu makan berat di pagi gitu. Nah anehnya, gue nggak ngerasain ngantuk Pak kalau di situ. Nggak ngerasa ngantuk. Enggak. Ya, karena bini lu bisa aja. Kelebihan di kita itu. Apa tuh? Nah, sumbernya abu-abu. Cuman secara logika gimana ya? Yang keluar dari tubuh kita kan anggapannya ampas. Terus kita masukin lagi. Oh iya. Iya sih. Atau mungkin ada inovasi atau ada orang yang saat ini yang kita bilang aneh. Nggak taunya ke depannya apa yang dipakai, apa yang dilakukan, yang dibilang kita aneh ternyata udah jadi kebiasaan orang lain. Kebiasaan baru. Kebiasaan baru. Adat baru. Pasti dulu. Makan siang Sambil ngobrol. ngalor ngidul. Iya, ngalor ngidul kita. Jumpa lagi Sama kita di sini. ini. Oke, kita bahas apa nih Pak Ahmad? Oh, beda itu. Beda. Nasi dong makan siang Bahasannya. tuh. Makan Ini aja kita bahas nih diet nih berarti. diet. Sebenarnya bukan diet sih Pak. Apa? Gua hanya menukar ya. Posisi sarapan gue di siang sebagai cemilan, makan berat gue Di pagi. Oh, iya. Nah tapi memang rencana gue akan gue ngerasa udah over nih badan gue, kayaknya gue ngerasa gemuk gitu. Gue kalau mau jongkok kayak kadang udah susah, mau apa namanya nggak kuat lama gitu jongkok, terus badan sering rasa pusing gitu. Mungkin juga salah satu unsur penyebabnya adalah dari Apa pola makan? Apa terlalu banyak makanan ini udah mulai harus pulang bulan, namanya juga udah di 40 ya gitu. Katanya ada aja yang dirasa 40 tuh awal mula asal muasalnya datangnya si penyakit gitu. Nah kalau lu gimana Pak? Kalau gue masih yang normal ya. Makan siang ya makan siang. Nah malahan pagi gue nggak sarapan Pak. Yang gue takutin yang udah sering kali gue alamin gini, pagi gue biasa nasi uduk, biasa yang di nasi uduk Betawi gitu, seporsi gue makan pagi sarapan. Yang akhirnya gue tiap berangkat kerja di di perjalanan ngantuk. Oke. Nasi itu kayaknya ya. Masih. Sampai kerjaan pun masih ada ngantuknya Pak. Bisa kadang nggak tahu kenapa bisa slep. Lah, kok ternyata tidur tadi. Gitu. Bahaya juga loh. Nah, bahaya Pak di perjalanan, bahaya Pak. Kadang sampai di motor yang kayak orang gila teriak-teriak gitu, wah, yang ngindarin ngantuk gitu kan. Iya kayak gitu-gitu deh gue makanya. Nah, jadinya maksud lu karena sarapan lu nasi itu yang menyebabkan lu ngantuk gitu. Iya. Ya yang selama gue alamin selama ini ya gitu. Tiap gue makan nasi, akhirnya itu ngantuk. Kalau itu penyakit umum orang kita kali Pak. Habis makan ngantuk gitu, habis makan bego gitu. Habis makan bego dengan pules. Tapi bukan gula tuh ya. Bisa jadi harus cek Pak berarti. Kan udah banyak tuh sekarang klinik-klinik atau gimana yang ngecek darah gitu 50.000 bisa ngecek kolesterol, cek gula, cek jantung. Ya, mau coba cek kan. 40 tahun. Kalau mungkin harus ada ini kali Pak ya. Nanti ya. Ya lu yang mengerti badan lu gitu. Iya, benar. Ya. Kayak gue juga gue obrolan diet juga sebenarnya nggak kena sama gue gitu. Nggak pernah tuh. Maksudnya nggak cocok pas pada saat dulu ya maunya kayaknya gue dengan cara gue aja yang sesuai dengan badan gue gitu. Nah setahun belakangan kemarin itu gue udah mulai ngerasa kayaknya tadinya gue sarapan tuh kok nggak sarapan Pak. Kalau gue tadinya ngopi doang nih. Nah baru sikap makan siang tuh brunch jadinya.
bisa di jam 12, bisa jam 11, bisa jam 10 gitu. Itu gue sikat makan berat. Jadi tapi kalau paginya gue kan kadang gue tuh jam 5 udah aktivitas tuh gue. Ya, Paginya gue. Makanya gue dari waktu ke siangnya itu agak lama kan. Nah di situ gue perlu stamina tuh. Kalau gue sikat kopi doang, kayak gaya hidup gue yang sebelumnya itu, kayaknya udah nggak cocok main sekarang gue. Gitu. Gue ngerasain badan gue, kok gue cepet lemes ya di jam-jam 10, jam 11 gitu. Nah gue rubah tuh. Jadi paginya tuh gue perlu makan berat kalau gue sekarang nih. Siangnya boleh deh kita maksidur gitu ya kan. Ya. Tapi jadinya mungkin yang ringannya gitu. Bukan yang beratnya lagi. Tapi masih bisa aja ya kalau misalnya gue makan berat juga gitu. Karena gue bukan dalam porsi yang terikat diet, gue hanya menjaga aja gitu. Di porsi yang di momen yang menjaga lah gitu. Iya sih, kalau kayak gitu berarti nggak diet ya. Tadi bapak bilang juga cuma muter pola makan kok ini. Yang biasanya makan berat di siang, gue pindahin ke pagi. Gitu ya. Bukan pola diet sih. Nah, tapi berencana Pak. Gimana Mas? Maksudnya gua berencana karena udah mulai ada ngerasa berat badan di gua ini. Dengan ada rencananya diet gua berencana di malam gua ngilanginnya. Gitu. Jadi kalau pagi dan siang ini gua hanya puter. Jadi siang gua hanya perlu makan sebagai makanan ringan. Gitu. Tapi makan malamnya di jam berapa? Kayaknya paling telat jam 7 deh. Gitu gua ngerasanya gitu ya. Gue sering lapar tuh di jam-jam itu, jam-jam 5 karena kan paginya gue lagi nyoba sih sebenarnya penyesuaian lagi nih Pak kayak gini. Baru penyesuaian. Di jam 5 tuh gue udah mulai lapar tuh. Sampai jam 7 paling telat. Nah, kalau seandainya gue hilangin berarti gue kayaknya nggak bakalan kuat nih. Gue diet gitu. Tapi tetap aja gue harus ada makan. Jadi mungkin gue bukan diet ya gitu ya. Apa itu? Nggak cocoknya gitu. Merubah posisi pagi sama siang doang gue. Karena di sore tetap ada makan beratnya. Sore tetap ada makan berat itu atau di malam jam 7. Karena kalau gue nggak makan gue laparan juga tuh Pak. Yang gue rasain tuh gue sampai jam 10 malam tuh gue masih lapar. Kadang kalau gue makan kayak gue kemarin nyobain kayak gini, gue makan di sore jam 5 gue makan, ntar tuh gue bisa bangun tuh jam 11 gitu, kelaparan, jam 12 kelaparan. Makanya kayak siasatinnya gue tetap makan malam, mungkin paling telat kayak jam 7 lah gue makan. Jadi gue tahanin dulu tuh sampai jam 7. Ngeganjel di siangnya tuh pakai yang kayak gini nih, snack-snack apa yang ringan-ringan. Cuman gue pernah baca dokter siapa gitu, lebih bahaya kalau seandainya lu paginya itu kosong, lu nahan ke siang gitu. Lebih baik lu makan berat di pagi gitu. Nah, kalau kan gue pola makan pagi itu yang nggak ada karena ngantuk. Nah, lu sendiri dibalik tuh makan berat di pagi. Ada pengaruh ngantuk nggak kayak gue Pak? Kalau ngantuk sih ya pasti ya. Itu kan udah penyakit umum, maksudnya kita bisa makan gitu ya. Kalian ngantuk. Iya. Ya kan? Cuma tinggal jam itu tinggal kita siasatin tuh kalau supaya nggak ngantuk bagaimana. Bukannya harusnya kita ubah makanannya gitu. Kalau gue ya, kan kebetulan sisa kurma di bulan puasa kemarin masih ada. Nah itu yang buat ganjel gue pagi-pagi sarapan Pak. Kurma 3 biji. Kalau nggak ya berapalah secukupnya kemakan. Sama dibarengin madu. Gitu. Nah itu kalau kurang ganjel juga nih misalnya di perjalanan masih belum kayak ngerasain ada kayak lapar gini, mampir dah tuh yang ringan-ringan paling enggak gue nemu odading Mbak, roti bantal. Udah habis itu udah selesai terganjel tuh sampai jam-jam ini nih, jam 12 gini baru ngerasain lagi lapar kayak gitu balik. Kalau sama badan lu cocok sih ya mungkin ya. Lu ngerasa masih cocok, gas aja sih menurut gue. Karena gue punya pemikiran gitu,
berdasarkan pengalaman pribadi gue juga. Iya kan? Iya, menyesuaikan badan. Kalau gue paksain, gue pasti gue ngerasa nggak kuat gitu ya. Kalau gue nggak kuat, gue sakit. Kalau sakit kan berarti lu tuh pak yang ngerasain sakit kan ya jangan begitu berarti badan gue gitu. Iya. Akhirnya gue rubah, gue makan berat nih. Cuma nyoba penyesuaian juga, cocok gue nggak gini nih sama badan gue yang sekarang. Dulu gue nggak begini, nggak cocok, gue nggak mau sarapan pak. Dulu gue paling kopi doang, udah gue nahan sampai jam 11 baru makan brunch, harus sikat malam gitu. Cuman belakangan kesini gue ngerasa kalau gue bikin gitu, sering pusing gue. Pusing apa? Kurang nutrisi gitu. Mungkin nih karena badan gue lemah ya. Karena gue pernah baca artikel salah satu dokter lah gitu. Ya lebih bagus lu sarapan, jadi ada pengaruhnya lu sarapan pagi nggak ngaruh tuh lu makan siang makan malam. Lebih bagus lu sarapan atau sebagai orang Indonesia ya lu cocokin nasi ya lu makan nasi berarti. Gitu. Kalau lu ganti dengan roti sarapan pagi lu ya berarti lu udah nggak cocok gitu. Lu udah terbiasa nasi, gue dari kecil nasi uduk mulu disuapin emak gue gitu. Iya sih emang. Gue diganti ke roti, diganti ke buah, sama bini gue diganti ke kentang kayak kemarin tuh apa namanya kentang pakai buat sarapan kentang telur sama sayuran apa wortel segala macam. Rebus-rebusan tuh. Rebus-rebusan agak cocok, agak nerima juga gue. Perut gue kelihatan masih ada yang kurang gitu rasain badan gue. Masih ada lapar gitu. Kayak kalau nggak kena nasi uduk gue tuh kayaknya sarapan nggak puas banget gitu. Atau nggak kena nasi lah, nggak usah nasi uduk. Tapi kalau nasi uduk kayaknya dulu gue kayaknya seneng aja kalau gue setiap pagi itu sarapan nasi uduk tuh gue seneng. Yang gue rasain badan gue nerimanya gue happy gitu. Kayak gitu gue seneng pak. Nah itu gue alihin ke hari Sabtu sampai Minggu, hari yang nggak kerja tuh. Nah itu berdua sama bini itu pulang nasi uduk pasti. Kalau nggak nasi uduk, tupat. Buat sayur. Lontong sayur, tupat sayur. Ya, pokoknya berat tuh, makan pagi. Pasti gitu. Nah anehnya, gue nggak ngerasain ngantuk pak kalau di situ. Nggak ngerasain ngantuk? Enggak. Ya, karena sama bini lo bisa aja. Kalau sama bini ngantuk colek bangun pak. Iya. Yang bangun ada dua dari ini. Colek bangun kalau bini. Dia kali ya, seger. Ada bunyi. Nah, gue lagi nyoba lagi nih nyesuaiin yang baru. Gue sedang ada perpindahan nasi, harus nasi pagi. Kembalikan ke gue yang dulu waktu gue kecil. Kira-kira gue kecil tuh sampai SMP lah pak. Itu gue kena nasi uduk mau jejelin tuh. Enak kan gitu ya. Pagi udah apa nasi uduk gitu. Mungkin kita udah terbiasa dengan yang itu. Jadi kita pasti sama-sama tahu nih juga pemirsa ya. Kebiasaan yang kita rubah itu pasti ada efeknya juga walaupun itu baik gitu ya. Iya. Kebiasaan yang mau kita rubah itu pasti ada kebaikan gitu. Gimana maksudnya? Ada efeknya lah gitu. Ada sesuatu yang beresiko juga lah. Bisa jadi baik, bisa jadi buruk gitu. Berarti kan sama aja, mendingan kita ngebalikin ke badan kita sendiri. Udah balikin ke badan gue sendiri aja, cocoknya di mana gitu. Iya, kan? Iya. Nah kalau bini gue kan, porsi dietnya dia kayak agak serius di ini berapa perlunya badan kita. Sayuran perlu proteinnya perlu berapa persen, ini berapa persen, ini begitu kan. Kalau bini gue agak ngitung, gue kayak kita kan males lah ngitung gitu kan. Gue harus makan ini, kayaknya nggak bisa juga. Yang sesuai anjuran dokter gitu. Iya. Kayak artis-artis yang lagi model-model diet begitu kan katanya tiap mau makan dia mau timbangan gramasi gitu ya. Pokoknya kalorinya harus segini, dagingnya harus segini. Gitu dah.
Kalau nggak dia bawa makanan dari rumah kemana-mana. Ya, intinya dia mau menjaga ya. Iya. Dan dia terbiasa dengan mungkin dia bisa dengan hal yang ribet seperti itu. Kalau kita kan kagak ya. Dan kesini-sini juga mulai tahu ya makanan diet seperti itu yang mengandung protein yang bagus segala macamnya gitu ya, juga nggak murah. Iya Pak. Ya kan? Yang orang sebutnya kayak sekarang apa ya? Kayak makanan apa? Makanan apa namanya Pak? Yang nggak makan daging, nggak makan sayuran, ya. Iya. Apa namanya itu lah? Vegetable. Vegetable. Iya dah begitu, Ya, begitu. jadi lupa. Iya kok ada ya orang begitu ya. Gue nggak makan daging, gue mah sayuran aja makannya. Vegetarian. Vegetarian orang kayak gitu makannya cuma sayuran. Malahan kata dokter nggak boleh begitu ya Pak. Boleh. Nggak boleh. Asupan tubuh juga perlu ada daging katanya. Jangan cuma di sayuran terus. Giliran daging hewani nggak masuk ke tubuh, nggak baik juga katanya. Dokter siapa nih? Dokter siapa? Itu kelebihannya di kita pemirsa. Kelebihan di kita itu. Apa itu? Nah, sumbernya abu-abu. Lu nggak bakalan bisa cari sumbernya di kita. Cuman nih Pak ya, secara saintis oke lah kita udah tahu banyak versi dokter A beda, dokter B beda, dokter C beda, dokter D beda gitu ya. Ya. Atau penggiat diet gitu ya, beda versi dia gitu ya. Intinya itu ada di scoop di sains tuh Pak ya. Selesai lah kita sama sains nih. Gitu. Oke deh, mereka bener deh punya penelitian lah gitu ya. Punya riwayat penelitian lah. Punya story penelitian. Kita geser dulu nih Pak, sains nih, keilmuan. Terus Pindah kita ke agama nih. ya. Agama. Nah, kalau dari agama gue khususnya ya, setahu gue, emang kita nggak boleh daging. Di kitab tuh tertulis kayak ada. Segala sesuatu yang bernyawa ya, bukan makanan kita. Jadi makanan kita itu di awal kehidupan baru di kejadian gitu ya, di surat Alkitab di kejadian awal. Di proses penciptaan, penciptaan Tuhan itu menciptakan tumbuh-tumbuhan sebagai makananmu. Itu yang disediakan. Sebenarnya makanan kita itu. Tumbuhan. Iya. Bukan yang bernyawa. Yang bernyawa itu tertulis juga tuh. Segala yang bernyawa tidak boleh kamu makan kayak. Gitu. Sepaham gue gitu. Yang tahu kan gue nggak tahu kalau ada yang ayat yang nyelip tuh ya. Gimana kalau di Al-Quran? Pengetahuan gue juga ya. Hewannya itu masih boleh. Boleh. Selama itu tidak haram. Ya, haram. Haram itu yang seumumnya haram paling tahu lah daging apa? Babi. Iya. Atau yang berkuku 4. Lah, kok Bapak lebih paham? Hah? Kok Bapak lebih paham? Iya emang enggak? Iya. Ya, itu tertulisnya yang sama juga. Tertulis juga kali ya. Pokoknya kalau di kategori ini tuh kayak buaya, itu kayaknya nggak boleh deh. Oh iya. Mata. Cuman secara logika gimana ya? Yang keluar dari tubuh kita kan anggapannya ampas. Terus kita masukin lagi. Oh iya. Iya nggak sih? Atau mungkin ada inovasi atau ada orang yang saat ini yang kita bilang aneh. Nggak taunya ke depannya apa yang dipakai, apa yang dilakukan, yang dibilang kita aneh ternyata udah jadi kebiasaan orang lain. Kebiasaan baru. Anak baru. Orang baru lah anggapannya. Dia di umur 32 dia banyak cerita tentang kehidupan dia, tentang nikah lah anggapannya. Jadi gini om, kata dia. Berarti nggak bisa hilang juga itu negatif, karena bisa jadi energi juga.